Pada suatu masa, sekitar 40 tahun sebelum diutusnya Muhammad SAW menjadi nabi, gubernur Yaman yang bernama Abraha memiliki ambisi besar untuk mengalihkan perhatian manusia dari Ka'bah di Makkah ke negerinya. Demi mewujudkan ambisinya, ia membangun sebuah gereja megah yang menyerupai Ka'bah. Setelah gereja itu selesai, Abraha mulai mengajak orang-orang untuk beribadah di tempat tersebut, dengan harapan mereka meninggalkan haji ke Baitullah. Namun, kabar tentang rencana Abraha itu membuat orang-orang Arab murka. Bagi mereka, Ka'bah adalah rumah suci yang harus dijaga kehormatannya. Sebagai bentuk protes, seorang lelaki dari kalangan Arab menyelinap ke gereja Abraha dan mengotorinya dengan kotoran, lalu melumurkannya ke dinding. Tindakan itu membangkitkan amarah Abraha. Ia merasa terhina dan bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan tekad bulat, ia mengerahkan pasukan besar yang dilengkapi gajah perkasa sebagai tunggangan mereka. Di tengah perjalanan menuju Makkah, mereka melewati wilayah Hatsam, di mana mereka dihadang oleh Nufail bin Habib al-Hatsami bersama pasukannya. Namun, Abraha dengan mudah mengalahkan mereka, menjadikan Nufail sebagai tawanan, dan memaksanya menjadi penunjuk jalan menuju Hijaz. Ketika Abraha dan pasukannya hampir tiba di Makkah, mereka mulai mempersiapkan serangan. Gajah terbesar dan terkuat milik Abraha, yang bernama Mahmud, berada di barisan depan. Saat itu, Nufail bin Habib mendekati gajah tersebut, lalu memegang telinganya dan berbisik dengan lembut. Mogoklah, hai Mahmud, kembalilah ke tempat asalmu, karena kini kamu berada di negeri Allah yang suci. Setelah berkata demikian, Nufail segera pergi dan naik ke puncak gunung, bergabung dengan warga Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan. Keanehan pun terjadi. Mahmud tiba-tiba berhenti dan menolak untuk melangkah ke arah Mekah. Para prajurit Abraha mencoba memaksanya berdiri, memukulnya dengan cambuk, menusukkan senjata ke tubuhnya, dan bahkan menekannya dengan keras, tetapi gajah itu tetap tidak bergerak. Namun, ketika mereka mengarahkannya ke Yaman, Syam, atau ke arah timur, Mahmud segera bangkit dan berjalan cepat. Anehnya, setiap kali diarahkan ke Mekkah, gajah itu langsung duduk diam. Di saat yang bersamaan, Allah mengirimkan azab kepada pasukan Abraha. Dari arah laut, burung-burung datang berbondong-bondong, terbang tinggi di langit. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Batu-batu itu bukan sembarang batu, melainkan azab dari langit. Setiap batu yang jatuh tepat mengenai pasukan Abraha langsung menghancurkan tubuh mereka. Pasukan besar itu pun porak-poranda. Mereka yang selamat berusaha melarikan diri, tetapi penyakit aneh menjangkiti tubuh mereka, membuat mereka binasa dalam penderitaan. Abraha sendiri mengalami luka parah dan akhirnya tewas dalam perjalanan kembali ke Yaman. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang kesombongan manusia yang menantang kehendak Allah. Ka'bah tetap berdiri kokoh, sedangkan pasukan Abraha musnah tanpa jejak. Peristiwa ini juga diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف